Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendidik yang budiman, bertemu kembali dengan saya Imam Muhtaram, calon guru penggerak angkatan ke-7. Kali ini akan kami sampaikan video berkaitan dengan koneksi antar materi untuk modul 2.1, yaitu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang menitik beratkan pada kebutuhan murid. Selamat mengikuti. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Keunikan individu dari setiap murid-murid dalam kelas inilah seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Adapun keragaman murid meliputi beberapa hal. Yang pertama, murid-murid kita yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat mengakses teknologi dari rumah sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam pembelajaran daring. Dapat juga murid-murid yang memiliki kesulitan memahami bahasa yang digunakan di kelas karena ia murid yang baru pindah dari daerah lain. Bisa juga murid-murid yang bosan karena ia sebenarnya telah menguasai keterampilan yang diajarkan sehingga pembelajaran tidak menantang lagi untuknya. Bisa juga murid-murid yang saat ini sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan, namun karena adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara apa yang ia mampu lakukan dengan apa yang sedang dipelajari, akhirnya ia tidak bisa membuat koneksi. Bisa juga murid kita yang hasil-hasil kerjanya tampak baik, namun di sisi lain memiliki masalah sosial emosional. Bisa juga murid kita yang masih memiliki minat yang besar terhadap bidang tertentu. Bisa juga murid-murid kita yang memiliki kesulitan-kesulitan dalam belajar dan sebagainya. Kemudian mengetahui kebutuhan belajar murid. Mengetahui kebutuhan murid dengan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan atau readiness murid. Adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektual atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian yang kedua adalah minat murid. Merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri menurut Tomlinson 2001 halaman 53. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan misalnya menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid dengan humor, dengan kejutan-kejutan, dengan yel-yel, dan lain sebagainya. Kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan
dengan minat individu masing-masing murid. Bisa juga dengan cara mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari oleh murid. Dapat juga menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem based learning. Kemudian yang ketiga, aspek profil belajar murid, yaitu cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi profil belajar murid diantaranya adalah preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungannya belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur dan sebagainya. Kemudian bisa juga pengaruh budaya santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, serta personal atau impersonal. Kemudian preferensi gaya belajar juga. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, kinestetik. Adapun yang visual, belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta grafik, organizer, dan lain sebagainya. Adapun yang auditory, belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, ataupun mendengarkan musik. Kemudian yang ketiga yang kinetik, yaitu belajar sambil melakukan misalnya bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands on dan sebagainya. Mengingat bahwa murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya belajar. Layanan kebutuhan murid melihat betapa luas keragaman murid-murid kita, maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana caranya kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Sedangkan ciri-ciri karakter atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Dalam hal ini, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Kemudian karakteristik yang kedua adalah kurikulum memuat tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bukan hanya guru yang perlu dengan jelas mengetahui tujuan pembelajaran, namun murid juga perlu mengetahui tujuan yang jelas tadi. Kemudian yang ketiga adanya penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat adanya respon guru terhadap kebutuhan murid. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut? Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda? Yang kelima,
adalah manajemen kelas yang efektif, yaitu bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Itu tadi adalah ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten adalah apa-apa yang kita ajarkan kepada murid yang dapat disajikan dalam bentuk ataupun sarana yang beragam. Misalnya dalam bentuk teks berupa buku, majalah, koran, ataupun dalam bentuk audio, video, poster, infografis, dan lain sebagainya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid. Kemudian strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Dalam proses pembelajaran berdiferensi dalam hal proses, hal yang dibedakan adalah proses pembelajaran bagi kelompok murid yang berkemampuan kurang, sedang, dan tinggi diberi beberapa pengajaran yang berbeda, sehingga kebutuhan belajar yang berbeda dapat terpenuhi. Kemudian strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk menekankan pada variasi bentuk asesmen yang diberikan kepada murid sesuai dengan gaya atau minat belajarnya. Pembelajaran berdiferensi di kelas. Adapun pelaksanaan pembelajaran berdiferensi di kelas dapat menerapkan strategi pada diferensi konten saja atau proses saja ataupun hanya pada produknya saja, tergantung dari cakupan, kedalaman materi, sarana dan prasarana termasuk kebutuhan belajar murid. Bisa jadi ketiga-tiganya strategi dapat diterapkan secara bersamaan apabila materi yang akan disampaikan mungkin bisa dilaksanakan dalam 3 strategi pembelajaran berdiferensi baik konten, proses maupun produk. Pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid karena dalam pelaksanaannya memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada serta mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan belajar yang berbeda-beda pula, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan gaya belajar, minat, dan kesiapan masing-masing. Pembelajaran berdiferensi dapat membantu mencapai hasil pembelajaran yang optimal karena murid dapat belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Yang lambat dapat mencapai kompetensi minimal, sedangkan yang memiliki kecepatan belajar lebih akan mengalami pembelajaran yang lebih menantang, sehingga harapannya tujuan pembelajaran akan tercapai lebih optimal. Kaitan modul 2.1 dengan modul lainnya. Modul 2.1 membahas tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Hal ini dijiwai oleh modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan hal ini juga merupakan praktek nyata dari materi pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Juga merupakan perwujudan dari materi pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, serta merupakan praktek baik dari materi pada modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian tadi video koneksi antar materi untuk modul 1.2. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran tentang pendidikan di waktu yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.